Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ihwal NIM 1938028 mata kuliah Sejarah Eropa dengan dosen pengampu Ibu Sisil Melinda MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi menganalisis perkembangan bangsa Eropa memasuki era modern. Yang pertama, Renaissance. Renaissance atau abad pembaharuan adalah kurun waktu abad ke-15 sampai abad ke-16 di dalam sejarah Eropa yang merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Renaissance terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau kerajaan Ottoman atau kemudian dimodifikasi. Perkembangan Renaissance. Perkembangan Renaissance bermula dari kesuksesan masyarakat Italia dalam mengelola bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada awal abad 15 Masehi. Beberapa dampak zaman Renaissance di berbagai bidang. Yang pertama, memunculkan berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, berkembangnya ilmu filsafat. Yang ketiga, runtuhnya dominasi gereja terhadap tatanan masyarakat Eropa. Yang keempat, munculnya paham kapitalisme, liberal, dan materialisme. Yang kelima, pedagang dan pengusaha memegang peran penting dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Eropa. Berikut beberapa tokoh penting pada masa Renaissance. Yang pertama adalah Leonardo da Vinci, yang kedua adalah Francis Bacon, yang ketiga Galileo Galilei, yang keempat René Descartes, yang kelima Petrarch. Yang kedua adalah Aufklärung. Kelahiran masa Aufklärung tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Renaissance. Keberhasilan gerakan Renaissance di Eropa menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat Eropa untuk mencetuskan pemikiran-pemikiran baru yang mengarah ke modernitas. Masa Aufklärung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, munculnya paham individualisme, sekularisme, dan humanisme. Yang kedua adalah gereja tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat Eropa. Yang ketiga, agama tidak lagi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Eropa. Yang keempat, berkembangnya ilmu filsafat. Yang kelima, munculnya aliran rasionalisme dan empirisme massa. Perkembangan Aufklärung. Masa Aufklärung di Eropa berkembang di negara Prancis, Inggris, dan Jerman. Dalam jurnal Absolutisme Negara dan Lembaga Agama Pasca Aufklärung di Eropa Barat 2005 karya Eti Kersyanto. Aufklärung di Prancis berawal dari golongan seniman, sastrawan, wartawan, dan ilmuwan. Berikut merupakan tokoh masa penting masa Aufklärung. Yang pertama adalah René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Yang kedua adalah Baruch de Spinoza 1632 sampai 1677. Yang ketiga adalah John Locke 1632 sampai 1704. Yang keempat adalah Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Yang kelima adalah J.J. Rousseau 1712 sampai 1778. Yang ketiga adalah eksplorasi samudera. Yang pertama adalah bangsa yang mengawali gerakan penjelajahan samudera adalah Spanyol dan Portugal. Tujuan awalnya adalah menyerang bangsa Moor yang melarikan diri selama proses reconquista. Setelah Laut Hitam ditutup untuk bangsa Eropa, Spanyol dan Portugal berusaha mencari jalan baru.
untuk melakukan perdagangan di dunia timur, untuk melakukan perdagangan dengan dunia timur. Semboyan yang dikeluarkan oleh para explorer adalah gold, gospel, dan glory. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.